Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk latihan soal yang nomor 4 ya. Jawabannya seperti apa gitu ya. Seandainya saya memiliki gitu ya. 4 ini adalah 2 dikurangi X gitu ya. Itu lebih besar dari 3 dikurangi 2X lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Maka kita akan punya 2 dikurangi X gitu ya. Lebih besar dari 3 dikurangi 2. Dan 3 dikurangi 2X lebih besar sama. Kenapa kok jadi ada 2 bagian ya? Nah, ini yang harus berhati-hati ketika kita menemukan suatu soal yang seperti ini. Artinya bahwa di sini gitu ya, ada bagian yang sebelah kiri, kemudian ada yang bagian tengah, ada yang bagian kanan gitu ya. Tapi bagian dari tengah ini kan bisa menjadi bagian kanan, ada juga bagian tengah ini juga bisa menjadi bagian kiri. Ya, kita akan memecahnya menjadi 2 bagian gitu ya. Yang pertama adalah 2 dikurangi X lebih besar dari 3 dikurangi 2X dan 3 dikurangi 2X lebih besar sama dengan 3. Nah, dari sini langsung kita bisa melakukan suatu proses seperti biasa, pindah posisi gitu aja ya, pindah ruas gitu. Jadi negatif X ditambah negatif 2X saya pindah 2X lebih besar dari 3 dikurangi 2, begitu juga bagian ini gitu ya. Negatif 2X-nya saya pindah ruas ke kanan, saya menghindari adanya suatu negatif. Saya pindah biar negatif 2X biar jadi positif gimana? Kita pindah ruas aja gitu. 3 dikurangi 3 lebih besar sama dengan 2X ya. Maka kita akan mendapatkan kalau negatif X ditambah 2X itu berarti dapatnya 1, 3 dikurangi 2 dapatnya 1 ya. Negatif X ditambah 2X dapatnya X, 3 dikurangi 2 1. Jadi X lebih besar dari 1 dan ya 3 dikurangi 3 0 lebih besar sama dengan 2X. Nah, ini artinya kalau 0 itu lebih besar sama dengan 2X, berarti sebenarnya adalah 2X itu kan kurang dari sama. Kita balik aja kan gitu ya. Sehingga saya punya yang di sini X lebih besar sama dengan 1 dan 2X kurang dari 0. Di sini tetap X lebih besar dari 1, tapi ingat yang dimintakan adalah X bukan 2X, maka ini kita bagi dengan 2. 2X dibagi dengan 2 dapatnya X kurang dari sama dengan tetap gitu ya, karena enggak dibaginya adalah bilangan positif. 0 dibagi 2 ya kita akan punya 0 berada di sebelah kiri, 1 berada di sebelah kanan, tapi 0-nya tertutup ya, yang tertutup, sedangkan yang 1 dia berlubang ya. Kalau lebih besar sama dengan 1 maka dia akan berjalan ke kanan, itu aja ya. Sedangkan dia kurang dari sama dengan 1 dia akan berjalan ke. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan suatu penyelesaiannya gitu ya. Artinya kalau di bagian ini gitu ya, kita akan mendapatkan pasti dari negatif tak terhingga sampai 0 karena tertutup, maka di sini sedangkan ini bagian di sini ini kan terbuka ya, tertutup ya, maka 1 sampai positif tak terhingga. Nah, kita akan punya penyelesaiannya adalah negatif tak terhingga, 0 atau 1 gitu ya, sampai positif tak terhingga. Ini merupakan sebenarnya atau ya. Jadi bagian ini atau bagian sini ya gitu. Berarti kita bisa ngambil sini atau bagian. Itu merupakan jawaban cara mengerjakan untuk nomor 4. Sekarang kalau kita punya soalnya nomor 5 gitu ya. Nah, nomor 5 itu bagaimana gitu ya. Nah, bisa kita dapatkan soalnya adalah 2X dikurangi 1 per X plus 1 kurang dari 1 gitu ya, ini soalnya gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini gitu ya, maka kita akan menjadikan bagaimana caranya gitu ya, biar ruas kiri itu jadi 0 dulu gitu ya. Kalau misalkan ada ada suatu pembilang sama penyebut. Maka kalau 1 kita pindah ruas ke kiri, maka 2X dikurangi 1 per X plus 1 dikurangi 1 kurang dari 0 gitu ya. Nah, 1 ini kalau kita samakan penyebutnya X plus 1 kan artinya sebenarnya adalah X plus 1 gitu kan ya. X plus 1 jadi kan sama dengan 1. Maka sebenarnya kita hanya memanipulasi aja bagian ini ya, kita manipulasi seperti ini. Jadi X plus 1 per X plus 1. Karena sudah sama-sama penyebutnya, maka kita punya 2X dikurangi 1. Ingat, ini ada negatif ya.
Maka negatif dikalikan X negatif X, negatif dikalikan 1 maka negatif 1. Ya, per X plus 1 kurang dari 0. Maka kita akan punya 2X dikurang X maka dapatnya X. Negatif 1 dikurang negatif 1 berarti negatif 2 per X plus 1 kurang dari 0. Ya, di sini kita akan menentukan titik pemecahnya berapa gitu ya. Berarti titik pemecah yang ada di pembilang kita akan bisa mendapatkan kalau X dikurangi 2 gitu ya. Kurangi 2 biar sama 0, kita akan punya X-nya adalah 2. Begitu juga untuk penyebut gitu ya. Bahwa X plus 1 sama dengan 0 biar X-nya kita punya. Titik pemecahnya adalah 2 sama negatif 1. Nah, kalau sudah punya 2 sama negatif 1, dibawa aja ke garis bilangan. 2-nya sebelah kanan, negatif sebelah kiri, gitu ya. Nah, cara ngeceknya untuk tanda seperti apa? Gitu. Carilah suatu titik yang penting tidak boleh negatif 1 sama 2. Misal saya ambil X-nya itu sama dengan 0, saya ngambil 0. Kalau 0 saya masukkan ke fungsinya, 0 saya masukkan ke soalnya adalah X dikurangi 2 per X plus 1 gitu ya, maka saya akan punya, kalau X-nya saya ganti dengan 0 maka akan saya punya negatif 2 per 1, berarti negatif 2 berarti nilainya adalah negatif. Nah, negatif ini kita kembalikan, tandanya berarti kan negatif. Karena negatif kita cek di bagian X sama dengan 0 itu letaknya di mana? Letaknya pasti sebelah kiri. Ya, negatif sebelah. Karena dia negatif, maka kita kasih tanda negatif yang kita ngambil X-nya berapa tadi 0. Melewati perbatasan berubah jadi positif, positif, positif gitu ya. Begitu juga ini berubah jadi positif, positif, ini. Yang kita arsir yang mana? Nah, berdasarkan dari soal. Soalnya apa? Kurang dari. Kurang dari, maka yang kita arsir adalah bertanda. Nah, di caranya setelah kita membuat suatu garis bilangan gitu ya, tentukan dulu positif negatifnya di mana, daerah positif daerah negatifnya gitu ya. Barulah kemudian akan diarsir berdasarkan dari tanda yang ada di. Kalau sudah seperti ini, karena ini terbuka semua ya. Kenapa terbuka? Soal. Karena soalnya kurang dari tanpa ada sama dengan ya. Nah, kita akan punya gimana penyelesaiannya itu sama dengan dari selangnya adalah negatif 1,2. Nah, itu merupakan jawaban dari soal nomor. Sekarang kalau kita jawaban soal nomor 6 itu gimana gitu ya. Nah, ternyata ini harus kita perhatikan dengan baik ya. Wah, ternyata soal nomor 6 itu merupakan soal yang dalam bentuk persamaan kuadrat ya. X kuadrat dikurangi 4X plus 4 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita harus mencari titik-titik pemecahnya. Titik pemecahnya teman-teman bisa menggunakan cara faktor ya, atau teman-teman bisa menggunakan rumus kecap ya, ABC, atau teman-teman bisa menggunakan melengkapkan ya, kuadrat ya. Tapi ternyata ini mudah ya, bisa digunakan menggunakan cara faktor ya. Faktornya kita punya X dikurangi 2 dikalikan X kurangi 2 lebih besar dari 0. Maka kalau sudah ketemu faktornya, enak tentukan titik pemecahnya. Titik pemecah bagian ini ternyata 2. Titik pemecah ini juga 2. Wah, berarti kembar ya. Karena kembar, maka kita hanya memiliki titik pemecahnya yaitu 2 saja. Maka kita akan membuat bahwa titik pemecahnya 2. Terus harus berhati-hati gitu ya, ketika kita akan melakukan tanda positif atau negatifnya, ya. Coba teman-teman bisa ngecek gitu ya. Cek misalkan ini 2, saya mau ngambil 1 deh gitu ya. 1 di sini kan berarti otomatis ya 1. Kalau saya ngambil 1 kemudian saya ambil misalnya begini. Saya mau ngambil nilainya adalah 1 ya. Kita ngambil X-nya 1. X-nya sama dengan 1. Kalau mohon maaf 1 kok malah 0 ya. Kalau 1 saya inputkan ke soal berarti X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 itu sama dengan 1 dikurangi 4 kan ya, dapatnya adalah
Negatif 3 ditambah 4 berarti 1. Positif ya. Positif. Kak 0, 1 letaknya di mana? Sebelah sini kan ya. Maka arahnya positif, positif, positif. Melewati batas, harusnya melewati batas kan berubah jadi negatif, 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 negatif gitu ya. Tapi ingat, 2 ini kan sebenarnya dia kembar gitu ya. Nah, karena kembar maka dia akan balik positif gitu ya. Negatif balik lagi positif. Karena apa? Di sini sebenarnya 2 ini merupakan akar kembar gitu ya. Maka dia balik. Berarti 2 kali gitu ya. 2 yang pertama itu nanti nilainya adalah mungkin yang dianggap ini karena 2 kali, maka positif, negatif, balik positif lagi. Positif, positif, positif. Dengan demikian, gitu ya, yang kita arsir yang mana? Karena lebih besar ya, yang kita arsir berarti yang bagian ya. Nah, ini yang kita arsir semua. Sehingga kita akan memiliki himpunan solusinya berupa selang dari negatif tak terhingga sampai 2 atau dari 2 sampai positif tak. Oke. Nah, hati-hatinya di situ kalau misalkan teman-teman menemukan suatu akar kembar. Artinya kalau akar kembar berarti dia balik lagi ya. Berarti ya 2 kali. Misalkan dari negatif, positif, negatif kayak gitu. Misalkan positif, negatif, positif. Jikalau kasusnya adalah ada suatu akar kembar.